Ada kesepakatan nih, saya tidak temukan dalam sastra. Kalau upacaranya mau bangkit, baru menggunakan bawa seolah begitu. Mengapa bawa digunakan? Karena dia Ardhanareswarinya ada gitu. Nah sekarang logika bermain sastra belum saya temukan, mudah-mudahan nanti ada yang menyampaikan kepada saya. Tapi logika kita, ketika dia muput upacara, dia harus mempromosikan dirinya ke 3 wilayah itu, wilayah Kabujangan, wilayah Kabodan, wilayah Kasewan. Oke. Maka dengan demikian bagaimana aturannya? Saya sering mengatakan, kalau sudah bunga suci aja ada Banten Ardhanareswari di Surya, kita pakai aja bawa. Tapi ada yang bilang, namo capung ban meriam jadinya, kebesaran busana. Terus kapan kita sebut muput? Karena kita kan harus memposisikan diri kita pada 3 wilayah itu. Badan kita kedewataan, pikiran kita kedewataan, dan spirit kita betul-betul siwa. Apa yang dikatakan Pak Made tadi. Dia hanya akan bisa memuja siwa apabila dia sendiri siwa. Jadi konsepnya, Binaika, tunggal jatinya, tunggal. Ketika mau bawa dia tunggal, maka persepsi tentang Banten, kenapa kok Banten yang menjadikan pembatasan diri kita, berarti kita diatur oleh Banten dong. Ya. Nah, tapi kenyataannya sekarang, mohon maaf kalau kita lihat saudara kita di Jawa misalnya, ya ritual-ritual ini mana ada yang menggunakan bebangkit, Mangku? Okay. Tradisi Banten Jawa. Kalau kita kembali, walaupun dia sesungguhnya Banten itu adalah hardware-nya dari software Siwa Siddhanta, tapi kita akan melihat sekarang hardware itu apa. Saya bilang ketemu dengan Jawa kemarin. Kalau Anda menggunakan jajan pasar dan cok bakal, coba perhatikan jajan pasarnya. Ada nggak yang segitiga? Siwa Sekala ada itu. Ada nggak jajah yang segi 4? Nagasari ada sudah. Ada nggak yang buntar? Udah. Dia sudah mengkontrol itu hanya sederhana gitu loh. Daksina aja begitu. Ada kojongnya nggak di daksina? Ada. Ada tapak daronya? Ada. Ada lingkarannya? Itu sudah peragan 3 siwa itu. Bantennya sudah seperti itu gitu. Jadi kalau sudah ada canang pejati aja, ada Banten Suci lagi Ardhanareswari. Banten Suci kan Banten Ardhanareswari itu. Mana Banten ada isin pasir, isin lautan, dan isin gunung. Kebeber, kerang, kemimit, itu sudah. Tidak mesti harus ada Dewi ini, karena di suci ada unsur itu. Unsur ongkara sebagai yang tertinggi sudah ada di suci. Yantra apa itu? Itulah Jajah Saraswati yang bergambar ongkara, misi cekcak. Ingat nggak ku itu, nah yang Bantennya. Nah sekarang kita mulai membangun ini. Jangan upacara mengatur sulingge. Ya, kita lah. Kalau kita sudah paripurna, inak sara minak pada mina mantra tatiwaca, ina bakti hina wardi, tada mantra hinam kriya hinam. Bakti hinam maheswara, jadi kan bakti hinam, mantra hinam. Nah, di sini kita perankan gitu. Makanya saya katakan kemarin juga sempat jadi ya pembimbing di Rombel kelompok belajar ketika sertifikasi guru, saya ketemu dengan Tanah Toraja. Saya ketemu dengan Sidrap. Mungkin hardware-nya dari software yang begitu rumit di Bali ini tidak bisa dia ikuti karena dia adalah mungkin karena sesuatu dan lain hal, juga kita di Bali dekat dengan Jawa begitu. Kita tanya, ada nggak kue-kue macam begini? Kita aja misalnya berupacara kue ya, ada segitiga, jajah kaliadrem dulu, ada jajah buntar, jajah begina, jajah uli. Ini kan semua ada nih kuku. Ya segi 4 dari alas, ya ini semua ada. Ya. Dan, makanya kita tanya di Tanah Toraja ada Pak. Oh berarti anak Siwa Siddhanta. Maka jelas dewanya debata siwae. Ini framework-nya ini harus jelas sehingga antara software dan hardware-nya kita jangan menjadikan hardware dulu sebagai identitas. Saya lebih suka pada software-nya, identitas Siwa Siddhanta itu. Ini dulu. Ya, kita kan hanya mulai, oh dia Ninu Bali ketika Bantennya Bali. Enggak, ideologinya sama. Maka saya bilang di puranya itu ada umbul-umbulnya. Segitiganya ada kobernya, segi 4 ada payungnya, tedungnya. Ini tetap seperti dia bermain di segala lini kehidupan kita. Entar. Cara tipat aja dibalik ke tipat, ada segitiga, tipat sari, ada segi 4, sifat siri, sifat nasi, ada tipat bagya. Aneh kan ini saja dipersembahkan.
Ya, maka Banten di Bali peragan tatua gitu loh ku. Sansulinge peragan tatua. Rumah kita peragan tatua. Kapan segitiganya dia dileboh dia pintu masuk. Kapan segi 4 dia dinatah. Ya, kapan dia lingkar ketika di Merajan. Ini sudah di dimensi 3 ini. Kalau kita gunakan teori modern tepat sekali. Dalam teori struktural fungsional ini teori Malinowski ini. 2 ada varian antara 2 dan ini 1 dan 2. Ini masuk di tengah lagi 1 dunia antara, persis begitu kondisi kita di Bali. Sakala, niskala, sakala, niskala. Luar biasa tatanan kita ini. Karena kita terdiri 3 komponen, fisikal, psikis, spirit. Luar biasa. Maka saya katakan Siwa Siddhanta adalah sebuah teori yang tidak terbantahkan. Ya, kalau teori dibilang kan nanti kalau ada yang membawa teori yang lebih bagus, ini teori ini gugur. Saya ini teori kekekalan ini. Karena itu teori fenomena yang ada pada kondisi kehidupan kita. Fisikal kita, skala niskala kita, dan niskala kita. Inilah sebenarnya kita ada ujug-ujug jadi penyembah sekalipun. Ini ada mulai tahapannya. Oke, demikian ku.